Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Salsabila Sukmara dari kelompok 6 sebagai pengenal situs internal suite. Dan ditemani oleh tiga teman saya, yaitu ada Muhammad Fauzan sebagai pengenal situs videostotal.com, dan ada Muhammad Yoga sebagai pengenal aplikasi Process Explorer, dan yang terakhir ada Nela Abda Putri sebagai pengenal aplikasi Autoruns. Kemudian kita masuk ke materi yang pertama, mengenai apa itu SIS Internal Suite. Nah, SIS Internal Suite ini merupakan kumpulan hasil karya dari Mark Rusinovic, di mana aplikasi ini di dalamnya terdapat utilities pembantu yang dapat mempermudah user dalam mengatasi berbagai masalah yang bisa timbul. Misalnya untuk mengonfigurasi, mengoptimalkan, menguji, mengidentifikasi, dan memecahkan masalah sistem operasi Windows. Program ini telah menyediakan alat yang berguna dalam koleksinya untuk hampir semua subjek dan masalah di Windows. Lanjut untuk slide selanjutnya, ini berisi tentang aplikasi-aplikasi apa saja yang masuk ke dalam SIS Internal Suite. Nah, sebenarnya aplikasi yang masuk ke dalam SIS Internal Suite itu sendiri ada banyak, tapi di video ini kita bakalan menyebutkan 5 aplikasi saja, di mana untuk aplikasi yang pertama ada Autoruns, Process Explorer, Process Monitor, Shell Run S, dan juga Filelinks. Untuk Autoruns, Process Explorer, dan Process Monitor ini merupakan top 3 dari aplikasi yang masuk ke dalam SIS Internal Suite. Selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi Process Explorer. Nah, di bagian kiri ini merupakan tampilan antarmuka dari aplikasi itu tersendiri. Untuk definisinya, aplikasi ini merupakan kumpulan hasil karya dari Mark Rusinovic yang memiliki fitur cukup menarik. Walaupun hanya sebatas utility kecil, aplikasi ini sangat powerful dan berguna untuk melihat program apa saja yang sedang berjalan. Sebenarnya, Windows telah menyediakan aplikasi untuk melihat proses program yang sedang berjalan, yang biasa kita sebut dengan Task Manager. Untuk cara membukanya, kita dapat menekan secara bersamaan tombol CTRL, ALT, dan juga Del. Kemudian nantinya akan muncul Task Manager. Dengan proses Explorer ini, kita dapat melihat penggunaan CPU dan memori melalui DLLS. Kemudian kita masuk ke fitur Process Explorer. Yang pertama ada pelacakan penggunaan CPU yang sangat akurat untuk proses, kemudian dapat mencari tahu proses mana yang memiliki file atau folder terbuka dan terkunci, dapat menunda proses, membekukan semua utasnya sehingga tidak melakukan apa-apa, mencari data lengkap tentang proses apapun termasuk untaian penggunaan memori, gagang, objek, dan banyak lagi. Kemudian dapat melihat untaian mana yang dalam proses sebenarnya memaksimalkan CPU, dan yang terakhir dapat mencari tahu proses mana yang membuat file DLL. Selanjutnya ialah fitur terbaik dari Process Explorer itu sendiri, di mana fitur terbaik dari Process Explorer adalah kemampuannya untuk dapat meminimalkan ke dalam baki sistem, tetapi alih-alih hanya satu icon, itu dapat meminimalkan ke dalam set lengkap icon yang dapat memonitor CPU, I/O, disk, jaringan, GPU, dan RAM, atau kombinasi apapun darinya. Kita dapat mengonfigurasinya untuk ditampilkan secara terpisah ataupun tidak sama sekali. Selanjutnya masuk untuk pembahasan aplikasi Autoruns. Di sebelah kiri ini juga merupakan antarmuka dari aplikasi tersebut. Untuk definisinya sendiri, Autoruns ini merupakan aplikasi yang menunjukkan aplikasi apa saja yang dikonfigurasi untuk menjalankan sistem saat boot up atau login. Hal ini juga berisi entry dalam urutan Windows proses. Program-program yang ditunjukkan Autoruns ini mencakup program-program folder startup, run once, dan registry case lain. Autoruns dapat dikonfigurasi untuk menampilkan lokasi lain juga, termasuk Explorer Shell Extensions, toolbar, objek browser helper, pemberitahuan WinLog On, layanan auto start, dan banyak lagi. Autoruns berjalan-jalan di luar utilities MS-config yang dibundle dengan sistem operasi Windows. Selanjutnya ialah tentang fitur dari aplikasi Autoruns. Untuk yang pertama adalah pemantauan semua terdapat dari mana program Autoruns. Yang kedua, tampilan program driver, layanan sistem, tugas di penjadwalan, pemberitahuan WinLog On. Yang ketiga, pantau autoran aplikasi Windows yang disematkan seperti ekstensi Explorer, Internet Explorer, objek browser tersembunyi, dan pembajak. Yang keempat adalah pencarian untuk menjalankan aplikasi di dalam operasi dan secara terpisah di folder startup, di layanan Windows, registrasi, jalankan dengan run once di Explorer. Yang kelima, jeda sementara startup, program dengan pengaturan penyimpanan dan kemudian kembalikan startup ke aplikasi. Yang keenam, menonaktifkan program dan komponen Autoran. Ketujuh, mampu menggunakan berbagai akun di komputer. 8, memeriksa file startup untuk virus di virus total, dan yang terakhir, terdapat versi program Autoruns untuk bekerja pada baris perintah. Sekian penjelasan saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhammad Fauzan. Pada saudara Muhammad Fauzan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Akmal Pratama dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang apa itu website Virus Total. Website Virus Total adalah salah satu produk layanan online gratis yang berguna untuk menganalisis berkas dan kenalan dari virus worm atau trojan dan segala jenis perangkat perusak dengan menggunakan 54 mesin antivirus. Selanjutnya saya akan melakukan sesi praktik analisa dengan menggunakan
file yang sudah disediakan oleh Pak Danang. Di sini saya sudah mendownload file tersebut yang disediakan oleh Pak Danang. Selanjutnya saya akan menganalisa file tersebut di dalam halaman website Virus Total. Di sini website Virus Total akan mendeteksi apa saja virus-virus yang ada. Terdapat dari banyak antivirus yang tersedia, yaitu misalkan Zunar, Zilia, VRobot, VMware, dan lain-lain. File ini terdapat Trojan yang sebagai mestinya akan merusak layanan komputer kita atau PC. Pada bagian basic properties terdapat MD5, yaitu disebut juga untuk melakukan pengujian integritas sebuah berkas. Selanjutnya SH1 biasa disebut fungsi hash yang rusak secara kriptografis tetapi masih banyak digunakan, yang mengambil input dan menghasilkan nilai hash 160 bit yang dikenal sebagai intisari pesan. Selanjutnya ada SH256 atau biasa juga disebut SH2 ataupun AHK2, adalah sebuah fungsi kriptografik hash yang didesain oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat dan pertama kali dipublikasikan pada tahun 2001. Selanjutnya ada fungsi vhash, yaitu adalah fungsi apapun yang dapat digunakan untuk memetakan data dengan ukuran arbiter ke nilai ukuran tetap. Nilai dikembalikan oleh fungsi hash disebut nilai hash, kode hash, intisari, atau sekedar hash. Selanjutnya SEDIF segala macamnya ini disebut juga kode-kode unik pada aplikasi atau file-file yang kalian scan ataupun saya scan di sini. Pada file type ini yaitu bertipe zip. Pada file saya ini bertipe zip, maka di sini akan terbaca zip. Selanjutnya Magic ini ada zip archive data versi 2, selanjutnya TRD, zip compress arsip 80%, TRD-nya print form bitmap berukuran 640 x 800, 20%, file size-nya yaitu 84,50 KB atau 86.533 byte. History ini yaitu akan menampilkan tanggal berapa dan jam berapa kita memasukkan file tersebut dan analisa tersebut, apa nama pada halaman ini, apa nama file tersebut. Dan bundle info ini terdapat info atau warning khusus bahwasannya aplikasi ini adalah virus. Pada halaman relation ini akan menampilkan beberapa banyaknya isi dari file tersebut, yang dimana isinya ada 6. Salah satunya itu invoice yang terdeteksi adanya virus 45, zoom exe yang terdeteksi ada 44 virus, serta calc yang terdeteksi 32 virus, dan dstore tidak terdeteksi, malicious file tidak terdeteksi, dstore tidak terdeteksi. Grep summary akan menampilkan seperti ini. Pada halaman community ini kemungkinan yang saya baca-baca dia itu seperti kayak reputasi, ya seperti itu. Video dari saya itu saja, akan dilanjut oleh Nela Abda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses Explorer. Nah, proses Explorer ini merupakan sebuah software buatan Makrusi Novis, yang berguna untuk melihat program apa saja yang sedang berjalan. Fungsinya hampir sama dengan Task Manager, namun ada beberapa perbedaan antara Task Manager dan proses Explorer. Nah, Task Manager sendiri merupakan bawaan Windows yang bukan Power Tools, sedangkan proses Explorer itu tidak perlu diinstal atau bersifat portable. Nah, Task Manager sendiri berfungsi untuk mengelola tugas, aplikasi, dan layanan yang berjalan, memantau hard disk, memori CPU, dan penggunaan jaringan, untuk mengakhiri aplikasi yang tidak responsif. Sedangkan proses Explorer itu fungsinya lebih detail, yaitu bisa melihat path dari proses, melihat statistika menggunakan resource secara detail, bisa mengakhiri atau membunuh proses virus atau segala proses yang mencurigakan, kemudian menampilkan detail pengguna resource seperti RAM, prosesor, kemudian melihat file yang dipakai oleh program .x dan lain-lain. Kemudian untuk Task Manager sendiri tidak akan membantu dalam debugging dan tidak menyediakan analisis ekstensif yang terperinci tentang proses yang sedang berjalan. Sedangkan proses Explorer itu membantu dalam debugging dan menyediakan analisis ekstensif dan terperinci tentang proses yang sedang berjalan. Sehingga dapat disimpulkan proses Explorer itu berfungsi untuk melihat lebih detail dibanding dengan Task Manager. Nah, di sini ada detail fitur proses Explorer seperti yang terlihat di gambar ini. Yang pertama di sini ada proses yang menunjukkan nama file executable bersama dengan icon jika ada. Nah, di sini ada gambar iconnya, di mana dalam suatu proses itu, dalam suatu aplikasi itu dapat dilihat proses apa saja yang sedang berjalan, sehingga digambarkan dengan hierarki pohon. Kemudian selanjutnya di sini ada CPU, yang merupakan persentase waktu CPU di detik terakhir atau kecepatan pembaruan apapun. Kemudian di sini ada private bytes, yang berarti jumlah memori yang dialokasikan untuk program ini. Kemudian ada working set atau set kerja,
yang menunjukkan jumlah RAM aktual yang dialokasikan untuk program oleh Windows. Kemudian ada PID, deskripsi, dan company name. Yang PID sendiri itu mengidentifikasi proses, deskripsi itu deskripsi aplikasi, kemudian nama perusahaan ini ya menunjukkan nama perusahaannya. Ini dapat berguna jika kita melakukan identifikasi aplikasi yang berbahaya. Itu dapat kita lihat mana yang bukan milik Microsoft, itu kita identifikasi lebih dahulu. Kemudian selanjutnya di sini ada grafik aktivitas mini yang berjalan di bagian atas bilah alat, kemudian menunjukkan kepada penggunaan CPU yang dapat diklik dan ditampilkan di jendela terpisah. Kemudian di sini kita dapat melihat proses-prosesnya, di mana masing-masing proses itu memiliki warna yang berbeda. Nah, untuk melihat keterangan warnanya itu dapat mengklik option ini, kemudian pilih configuration color, dan akan muncul jendela color selection. Di mana di color selection ini dapat kita lihat keterangan warna pada tiap proses. Nah, untuk objek baru itu berwarna hijau cerah. Jadi ketika proses baru muncul itu akan berwarna hijau cerah. Kemudian ketika suatu proses ditutup atau biasanya akan berkedip merah, itu akan menunjukkan warna merah. Kemudian jika ada proses yang berjalan sebagai akun pengguna yang sama dengan proses Explorer, itu dapat ditandai dengan cahaya biru atau light blue. Itu namanya proses sendiri, seperti ini warnanya. Kemudian untuk light pink, itu adalah proses layanan atau proses Windows Service. Kemudian untuk dark gray, itu adalah suspended process atau proses yang ditangguhkan. Nah, saat proses telah ditangguhkan itu kita tidak bisa melakukan apapun. Kemudian ada juga biru terang atau proses imersif. Itu hanya menunjukkan proses aplikasi Windows 8 yang menggunakan API baru. Ini imersif proses. Kemudian ada juga proses yang dikemas dalam warna ungu atau gambar yang dikemas. Proses ini memungkinkan berisi kode terkonvensi yang tersembunyi di dalamnya. Nah, dalam melakukan deteksi virus total, kita dapat mengidentifikasi proses yang berwarna ungu dahulu atau seperti ini, di mana nanti caranya adalah dengan mengecek di virustotal.com. Nah, contohnya seperti ini. Maka jika terdeteksi 16/54, maka proses tersebut dikenali oleh 16 antivirus online sebagai malicious activity dan proses berbahaya dari 54 antivirus online yang ada pada virustotal.com. Nah, sedangkan jika 0/54 terdeteksi merupakan legitimate proses yang dikenali dengan baik oleh sistem. Nah, misalnya pada laptop saya, jika dibuka proses Explorer, kita pilih aplikasi yang berwarna ungu atau merah. Nah, misalnya di sini, di explore.x, kita klik kanan, kemudian kita dicek virus total. Nah, ini akan muncul hasil 0/74, yang berarti prosesnya itu merupakan legitimate proses yang dikenali baik dengan sistem. Nah, jika contohnya seperti ini lagi, yang mis.x merupakan hierarki pohon atau proses di dalam explore.x, kita cek lagi, cek virustotal.com, kemudian ini masih diproses. Nah, ini sama juga hasilnya 0/73, yang berarti dia juga merupakan legitimate proses yang dikenali baik oleh virustotal.com. Contoh ini ada juga sas.x. Ini kita cek virustotal.com. Ini juga 0/74, yang berarti legitimate proses yang dikenali baik. Kemudian di sini juga di option juga bisa langsung. Jadi di option, kemudian di virustotal.com, kemudian dicek virustotal.com. Ini akan mengecek keseluruhan proses di laptop kita. Seperti ini. Jadi ada beberapa yang tidak bisa dicek dengan virustotal.com seperti ini, the system cannot find the file, dan ada juga beberapa yang telah dapat dideteksi, di mana rata-rata di sini merupakan legitimate proses yang dikenali baik oleh virustotal.com. Belum ada yang menunjukkan proses yang dikenali adanya antivirus online. Nah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya adalah penjelasan tentang autoruns yang dijelaskan oleh Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Kanela, dan materi yang saya akan paparkan itu adalah pengertian aplikasi Autoruns. Jadi yang sedang kita lihat ini adalah screenshotan dari aplikasi Autoruns.
di sini saya akan memberitahu aplikasi Autorans itu apa sih, terus fungsi dari Autorans itu apa, lalu bagaimana cara kita memakai Autorans itu. Oke, yang pertama itu Autorans. Autorans adalah suatu aplikasi andalan teknis komputer yang berfungsi untuk mengetahui hampir semua file yang dijalankan sistem waktu startup atau booting. Di antara cara virus untuk menguasai sistem adalah dengan cara menjalankan file virus waktu startup, sehingga virus seakan-akan adalah aplikasi yang sudah terinstal di komputer yang terinfeksi. Secara manual, mungkin kita bisa menggunakan msconfigure untuk mengetahui startup file, tapi Autorans jauh lebih lengkap, lebih detail. Di antara tab yang ada adalah logon. Seperti kita bisa lihat yang di sini ada logon ya. Ada fitur logon. Lalu logon itu adalah aplikasi yang dijalankan oleh sistem waktu user login, yang terdapat pada registry HKLM software Microsoft Windows current version lalu run. Oke, yang kedua itu ada Explorer. Explorer itu ya di sini. Oke, lanjut. Aplikasi yang dijalankan dan berhubungan dengan Explorer Windows. Terus ada Internet Explorer yang tadi, aplikasi ataupun pelengkap aplikasi yang berhubungan dengan Internet Explorer atau EA. Terus lanjut ada schedule task, aplikasi yang dijalankan secara terjadwal atau waktu tertentu, misal seminggu, sebulan, dan lain-lain. Ini bikin sini ya. Oke, lanjut ada service atau mode yang dijalankan di dalam sistem Windows. Lalu ada drivers, file driver yang dijalankan oleh sistem. Oke, kita bisa lihat ini adalah fitur-fitur yang bisa di-scan oleh Autorans. Oke, di sini kita udah masuk ke aplikasi Autorans ya. Oke, gimana sih kita cara menyekan di aplikasi Autorans dengan menggunakan virus total atau mengaktifkan virus total ya. Oke, di sini udah terscan semua, ini belum memakai virus total ya. Kita lanjut, kita mungkin ke logon aja kali, atau logon aja dulu. Logon, kita option, scan option, lalu kita centang cek virus total ini. Oke, lalu kita rescan. Oke, kita tunggu scan-nya dulu. Oke, kita bisa lihat di sini udah statusnya udah ready. Kita udah menggunakan scan melalui virus total. Di sini ada tambahan di menu barnya, itu ada virus total. Di sini kita lihat untuk aplikasi yang berjalan di pada saat login atau pada saat kita melakukan booting yang paling awal itu, aplikasi yang berada di laptop ini atau berada di laptop saya ini semua tidak ada virusnya. Kalau semisal ada terscan virusnya, akan muncul berapa banding berapa gitu. Misalkan 1:75, 5:75 gitu. 75 ini adalah total virus yang kemungkinan berada pada aplikasi tersebut. Oke, kita coba melalui ini aja ya. Melalui ini yang everything. Kita rescan, kita lihat. Oke, udah ready. Kita lihat apakah scan dari virus total ini atau aplikasi yang berada di laptop saya ini apakah ada kemungkinan mempunyai virus atau tidak. Oke, kita lihat semuanya 0, semuanya 0, semuanya 0. Oke, semuanya 0. Oke, di sini ada satu. Ini coba kita lihat. Oke, di sini ada satu, ada Trojan PSW Stealer. Oke, ini cukup berbahaya untuk Trojan ini. Oke, ini kalau misalkan kita ingin menghentikannya, kalau terjadi seperti ini, kita bisa delete. Kita langsung delete saja. Setelah kita delete, kita langsung diarahkan untuk melakukan restart agar bisa mudah untuk menghapusnya. Oke, ini semua aplikasi bawaan. Oke, mungkin sekian dulu dari penjelasan saya terkait bagaimana cara kita menyekan di Autorans atau mengetahui apakah ada virus di komputer kita melalui aplikasi Autorans. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelompok 6.